Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 114, akulah yang tetap menciummu dengan paksa. Jiang Muye berjalan mendekat untuk menjelaskan dengan semangat yang sangat tinggi, bukankah sutradara Guo merilis beberapa cuplikan film sebelumnya? Salah satu klip yang ditayangkan adalah adegan perbudakan yang kami rekam tempo hari. Setelah itu, mereka berubah dari anti penggemar menjadi penggemar paling bersemangat. Apakah mereka benar-benar senang melihatku diganggu? Jadi itulah yang terjadi. Sangat sedikit penggemar yang tergila-gila pada selebriti yang akan mencoba menghubungi idola mereka di dunia nyata karena peluang mereka tidak terlalu besar. Oleh karena itu, film dan sejenisnya menjadi cara penggemar mewujudkan fantasi mereka. Jika seorang bintang wanita akan berakting dalam satu adegan dengan idola pria Anda, reaksi pertama Anda mungkin sedikit cemburu. Terutama jika bintang wanita itu bertindak buruk, Anda akan merasa bahwa idola Anda telah menderita ketidakadilan, sehingga menciptakan banyak perlawanan. Namun, sebaliknya, penggemar juga akan berpura-pura menjadi orang yang berakting bersama idola mereka dan mendapatkan banyak kepuasan darinya. Itulah situasi Ningxi saat ini. Muye, kudengar kalian punya banyak adegan mesra. Benarkah? Apa kalian punya adegan ciuman? Tanya seorang penggemar dengan penuh semangat. Jiang Muye mengangkat alisnya, ada. Sebenarnya, kita punya satu hari ini. Ahahaha. Teriakan kegirangan terdengar dari para penggemar. Bolehkah kami menonton? Bolehkah kami? Tanya gadis-gadis kecil itu sambil berteriak-teriak. Adegan yang kita rekam hari ini akan berada di luar ruangan, jadi kamu seharusnya bisa melihatnya dari pagar. Namun, tempatnya akan cukup jauh, jadi kamu mungkin tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jawab Jiang Muye. Tidak apa-apa, kami semua datang dengan persiapan. Semua gadis itu mengeluarkan barang yang wajib dimiliki para penggemar, teropong. Ningxi terdiam. Dengan begitu banyak orang yang menonton, tekanan semakin menumpuk di atasnya seperti gunung. Di ruang istirahat, Ningxi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong soal adegan ciuman, adegan yang mana sebenarnya? Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini dan urutan syuting pun berubah drastis. Dia hanya punya gambaran kasar, tetapi belum diberitahu secara spesifik. Jiang Muye membolak-balik naskah dengan penuh semangat, itu adegan dengan lentera bunga, aku bertanya kepada sutradara tadi malam. Ningxi teringat dengan alur ceritanya, festival lampion bunga. Bukankah itu adegan saat Meng Changge dan Sun Huanqing berciuman untuk pertama kalinya? Ya, itu dia. Setelah berkata demikian, alis Jiang Muye terangkat saat dia mendekatinya dengan hati-hati dan mengendus, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kemarin? Kamu tidak makan apapun yang tidak seharusnya kamu makan, kan? Ningxi menamparnya, apakah aku terlihat tidak profesional bagimu? Ingat apa yang baru saja kau katakan, jika kau mempermainkanku, aku akan memberitahu sutradara. Jiang Muye menatapnya dengan curiga. Ia telah ditipu berkali-kali oleh orang ini, ia sama sekali tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Ningxi memutar matanya ke arahnya, berapa umurmu? Apakah kamu masih akan memberitahu guru? Bukankah kamu kekanak-kanakan? Jiang Muye mendengus dan berbalik, aku tidak akan berbicara denganmu lagi, aku akan mencari tahu bagaimana aku akan berakting dalam adegan itu. Ningxi membalikkan kursinya dengan satu gerakan, apa yang akan kamu teliti? Pokoknya, akulah yang akan menciummu dengan paksa saat itu. Kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Jiang Muye, sialan, kalau begitu dia tidak bisa mencari tahu cara agar bisa dicium dengan paksa. Apa yang ingin kamu tanyakan? Jiang Muye bertanya dengan kesal. Apa yang akan mereka lakukan dengan peran Jia Qingqing? Tentu saja mereka akan menggantinya. Kudengar Mingge berkata bahwa penggantinya adalah seseorang dari Golden Age Entertainment. Sepertinya akan ada penyanyi baru. Dia cukup cantik, tetapi dia sama sekali tidak punya pengalaman akting, akan sulit untuk menontonnya. Benar, apakah kau mendengar tentang apa yang terjadi pada Jia Qingqing? Bagaimana dengan Jia Qingqing? Ningxi tidak mengerti. Apa lagi yang bisa terjadi? Kejadian ini sudah sangat tidak terkendali hingga istri Sugar Daddy-nya mengetahuinya. Sang istri menyewa orang untuk menelanjangi Jia Qingqing di jalanan dan memukulinya, lalu mengumumkan bahwa dia harus keluar dari ibu kota atau dia akan membunuh Jia Qingqing saat mereka bertemu lagi. Aku masih khawatir wanita itu akan melakukan sesuatu padamu setelah dipaksa terpojok, tapi sepertinya aku tidak perlu khawatir lagi. Saat Jiang Muye terus berbicara, dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang terasa aneh. Ningxi, mengapa aku merasa semuanya berjalan begitu lancar? Pada saat ini, suara direktur terdengar dari luar. Ningxi, Muye, pakai kostum kalian. Sekarang giliran kalian untuk adegan berikutnya.